Hai, Assalamualaikum, ketemu lagi bersama saya, RT RW, kita akan mereview jalur lintas selatan, terbaru 2022, kita akan melihat kondisi jalan sepanjang jalur lintas selatan, ikuti terus videonya jangan sampai di skip biar tidak terlewatkan momen-momen di jalan lur. Infone Masse, jalur lintas selatan wes mulus koyok pupune purel, sengkate dolen nang pantai siapno bontot Masse, ojok lali ipok Masse, sak durunge lanjut delok videone ojok lali subscribe channelku RT RW lur, karo ojok lali tombol lonceng lur, sek ora ketinggalan info-info terbaru lur, ojok lali di like pisan. Wisatawan yang akan menikmati pesona pantai di wilayah selatan Kabupaten Malang bakal termanjakan. Ini karena sepanjang jalur di pinggir pantai, akses jalan sudah mulus. Proyek Nasional Jalur Lintas Selatan, JLS, tahap kedua di Kabupaten Malang sudah nyaris tuntas. Digarap sejak tanggal 31 Juli tahun 2019 lalu, jalan sepanjang 18 km dari Pantai Balekambang hingga Desa Kedung Salam, Kecamatan Donomulyo ini tinggal finishing saja. Bahkan, bila tidak ada aral, akhir Januari atau Februari tahun 2022 sudah diresmikan, jangan lupa subscribe channel RT RW. Sebelumnya, proyek JLS tahap pertama sejauh 23 km dari Pantai Sedang Biru hingga ke Pantai Balekambang juga sudah dioperasikan. Praktis, saat ini, JLS sudah nyambung sepanjang 41 km, jangan lupa subscribe channel RT RW. Tim RT RW secara khusus mengeksplorasi proyek nasional yang merupakan bagian dari lintas selatan tersebut. Didanai oleh investor dari Islamic Development Bank (IDB), di wilayah Kabupaten Malang saja proyek tersebut menelan anggaran hingga 230 miliar rupiah, jangan lupa subscribe channel RT RW. Sesuai dengan jadwal, kontrak pekerjaan tersebut bakal berakhir pada tanggal 14 Januari tahun 2022 mendatang. Pantauan tim RT RW pada Selasa 14/12 lalu, ruas jalan nasional sepanjang 18,063 km itu sudah terhubung. Mulai dari perempatan Balekambang di Kecamatan Bantur, hingga Simpang 4 Desa Kedung Salam, Kecamatan Donomulyo. Kecuali jalan turunan menuju Jembatan Umbul Kaji, seluruh permukaan jalan tersebut sudah terlapisi aspal hot mix. Lebar jalan utamanya kurang lebih 7 meter dengan tambahan bahu jalan dan drainase di kanan-kiri. Beberapa orang masih terlihat sibuk melakukan pekerjaan seperti pemolesan dan aktivitas ringan lainnya. Sementara untuk pekerjaan berat, sejumlah kendaraan operasional dan alat berat juga terlihat masih berlalu lalang. Salah satu yang masih dikerjakan yakni retaining wall atau dinding penahan tanah yang lokasinya tidak jauh dari jalur masuk menuju Pantai Kondang Merak. Informasi yang diterima koran ini, pembangunan retaining wall itu sebagai proteksi untuk kawasan yang masuk kategori daerah milik jalan, DMJ alias Right of Way, ROW. Namun Technical Assistant PT Lancar Jaya Mandiri Abadi Abi Zamasyari mengatakan bahwa pekerjaan dinding penahan tersebut bukan yang paling primer. Yang berat itu blasting, galian batu, dan tanah. Jadi yang sifatnya untuk fungsi, kata tim RT RW. Sementara pengerjaan dinding di kanan-kiri ruas jalan masuk kategori pekerjaan pemanis. Maksudnya, selain untuk keamanan keberadaan proyek tersebut juga untuk membuat penampakan JLS menjadi lebih rapi. Sebagai informasi, PT Lancar Jaya Mandiri Abadi merupakan kontraktor yang bertugas untuk menggarap megaproyek JLS di Lot 9 yang bertempat di Kabupaten Malang. Abi menjelaskan, pihaknya menggunakan metode blasting breaker untuk membelah bukit-bukit yang dilintasi oleh jalur. Caranya yakni dengan melakukan pengeboran tanah guna pengisian bahan peledak. Metode ini kami gunakan untuk pembelahan bukit dan juga untuk pembentukan jalan yang sesuai dengan standar operasional, terang Abi. Secara keseluruhan, pria asal Makassar itu menambahkan, pengerjaan ruas JLS kini sudah mencapai 96%. Untuk pekerjaan berat, Abi mengklaim bahwa seluruhnya sudah terlaksana. Sekarang kami fokus untuk pekerjaan finishing. Seperti pasang rambu, marka jalan, juga aspal yang masih kurang di beberapa spot, tambah dia. Selama 2,5 tahun menggarap proyek tersebut, Abi tidak memungkiri bahwa banyak kendala yang harus dia hadapi di lapangan. Salah satunya cuaca. Saat musim penghujan, banyak kawasan di sekitar proyek mengalami longsor. Seperti yang terjadi di kawasan sekitar Jembatan Umbul Kaji. Pantauan koran ini, sekitar 500 meter dari jembatan tersebut terjadi longsoran. Lokasinya berada di kanan jalan yang berstatus sebagai lahan milik warga. Jembatan terbesar yang ada di jalur tersebut kini menjadi salah satu pekerjaan rumah PR, yang harus mereka kebut.
Untuk diketahui, selain pekerjaan jalan pada Lot 9 JLS juga terdapat 5 jembatan utama, yakni Jembatan Kali Trubus, Jembatan Kali Pang, Jembatan Kali Beji, Jembatan Kondang Iwak, dan Jembatan Umbul Kaji. Yang terpanjang yaitu Jembatan Umbul Kaji dengan bentang mencapai 120 meter. Jembatan tersebut menjadi salah satu spot yang eksotis dengan pemandangan bukit-bukit serta aliran sungai yang menawan. Tantangan lainnya, masih kata Abi, yaitu membuat jalan baru yang nyaman, aman, tetapi tidak melanggar aturan. Contohnya dari aspek kelandaian, itu tidak boleh lebih dari 10%, karena nanti bus dan truk akan banyak yang mogok kalau begitu, lebih dari 10%, jelasnya. Kelandaian yang dimaksud dalam hal ini yaitu posisi kemiringan turunan dan tanjakan pada jalur kendaraan. Lantas kapan JLS tahap kedua tersebut dapat dipergunakan? Pihak kontraktor menargetkan pada akhir Januari tahun 2022 mendatang sudah ada tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang datang untuk melakukan pengecekan. Dengan demikian, proses penetapan laik fungsi jalan lintas tersebut bisa dilakukan. Jadi diharapkan dalam masa akhir Januari atau Februari itu sudah disahkan oleh pemerintah untuk dioperasikan, harapnya. Yang paling utama, Abi menuturkan bahwa target utama mereka adalah memberikan dukungan transportasi dengan adanya JLS. Harapannya, akses transportasi tersebut dapat mendukung kebutuhan seluruh warga agar dapat terpenuhi baik dari aspek aksesibilitas maupun perekonomian (IK/ABEM). Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga PUBM, Kabupaten Malang, Romdoni mengatakan, saat ini progres pembangunan jalur lintas selatan tahap 2 via Kondang Merak sudah mencapai lebih dari 60%. Kurang sekitar 4 hingga 5 km lagi, tapi itu masih belum sampai perbatasan Kabupaten Blitar, ujarnya kepada TIMES Indonesia, Jumat, tanggal 18 Juni tahun 2021. Lebih lanjut dia mengatakan, masih ada kemungkinan pengerjaan jalan tersebut bakal molor. Mengingat saat ini banyak penundaan anggaran yang terjadi, baik di kalangan pemerintah pusat maupun daerah. Kemarin informasinya anggaran pembangunan jalur lintas selatan di Kementerian PUPR RI termasuk di Kabupaten Malang juga mengalami reschedule, tapi saat ini sudah jalan lagi, tuturnya. Menurutnya, bahwa beberapa waktu lalu, sempat terjadi perubahan trase atau garis tengah sumbu jalan yang merupakan garis lurus saling terhubung dengan peta topografi. Akhirnya memerlukan untuk meminta izin kembali kepada perhutani untuk menggunakan lahan yang lain, terang mantan Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Malang tersebut. Namun meski begitu dia berharap proyek tersebut bisa segera selesai. Karena apabila sudah finishing, akan banyak hal lanjutan yang bisa segera dilakukan pula. Contohnya yakni perbaikan jalan dari Kecamatan Bantur hingga jalur lintas selatan yang saat ini rusak dan belum bisa diperbaiki hingga proyek jalur lintas selatan selesai. Meskipun targetnya Februari, namun kalau bisa selesai sebelum itu kan lebih baik, urainya. Sedangkan untuk total panjang jalur lintas selatan tahap 2 via Kondang Merak Kabupaten Malang kata dia kurang lebih 23 km. Sedangkan sisanya terus dikebut agar segera bisa digunakan. Jalur lintas selatan ini merupakan program pemerintah pusat yang nantinya akan menghubungkan hingga Provinsi Banten dengan harapan akan meningkatkan perekonomian dan pembangunan wilayah Malang Selatan.